Yaitu ada unggahan berita Kapolres Bogor mengatakan kami ini latihan di atas gunung, nggak tahu kalau di sana ada pesantren. Begitu kami naik ternyata ada pesantren megah di sana. Alhamdulillah kayu begini dibilang megah. Alhamdulillah. Cuman kalau Kapolres Bogor bilang nggak tahu, dia bohong. Dia pernah 2 kali sholat di sini. Nah, saksinya semua santri. Pernah kan Kapolres datang kan? Sholat di sini kan? Iya, duduk di sini, sholat di sini, makan di sini, bilang, kita kaget. Ini banyak bohong tidak? Banyak bohong, Masya Allah. Jadi luar biasa. Kenapa mereka bohong? Karena panik. Panik, kalap, bingung. Mau bikin apa nih? Ada lagi yang bilang Habib Rizik merampas tanah negara. Wow. Saudara, ini wilayah Megamendung ini tanah garapan rakyat. Jangankan Anda merampas sampai 40 hektar. Sejengkal tanah Anda rampas diuber-uber pacul sama petani. Boleh tanya petani, bukan begitu Abdul Hasan? Sejengkal tanah Anda rampas di sini diuber sama petani, sama golok, sama pacul. Nah, jadi kita datang apalagi 40 hektar, Saudara. Nah, kita datang dengan baik-baik, kita beli dari para penggarap, kita beli dari petani. Petani ada yang punya 1000 meter, ada yang punya 2000 meter, ada yang punya 5000 meter, ada yang punya 1 hektar. Mereka jual dengan sukarela, dengan harga yang disepakati. Kemudian setelah kita beli over garapnya dari masyarakat, kita lapor ke RT, kita lapor ke RW, suratnya ditandatangani oleh lurah. Kemudian kita lapor ke camat, dari camat lapor ke bupati, bupati lapor ke gubernur. Semua suratnya saya pegang. Surat dari gubernurnya ada, surat dari bupatinya ada. Kemudian kita lapor juga ke PTPN, karena sertifikat HGU-nya milik PTPN. Kita sampaikan ke PTPN, sekian hektar. Ini sedang kita garap untuk apa? Agrokultural, bagi kepentingan masyarakat. Dan kita juga punya akan bangun pesantren juga untuk masyarakat. Dan semua tanah 40 hektar ini bukan milik saya pribadi. Ini semua wakaf untuk umat. Nah, artinya nggak ada di sini. 1 jengkal pun tidak ada untuk pribadi saya ataupun anak keturunan saya. Nggak boleh. Nah, saya udah cukup punya rumah di Jakarta. 1, itu rumah saya pribadi. Tapi di sini, ini semua adalah wakaf untuk umat Islam. Hanya boleh dikelola, yaitu untuk kepentingan dakwah. Tidak boleh diperjualbelikan sampai hari kiamat. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus kalau negara datang mau ngambil, emang punya negara. Nah, negara untuk siapa? Untuk rakyat. Mayoritas rakyatnya siapa? Umat Islam. Nah, jadi nggak ada perampasan di sini, Saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan menyebar-nyebar fitnah, jangan. Tapi nggak apa-apa. Ini yang nyebar fitnah nanti juga mati sendiri ya. Yang difitnah mati, yang fitnah mati. Jangan-jangan lebih serem matinya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah, karena itu untuk menjaga ketenangan masyarakat tidak resah. Nah, saya dengan para tokoh masyarakat yang ada di Lemah Nendet, yang ada di Babakan Pekancilan. Nah, sudah sepakat bagaimana masyarakat nih supaya jangan tiap hari dengerin suara tembakan, suara peluru. Nah, daripada mereka dengar suara peluru, mendingan mereka besok dengar bagi-bagi daging sapi, bagi-bagi beras. Jadi peluru kita lawan sama beras ya. Jadi insya Allah besok pagi para dermawan, yaitu kawan-kawan kita sudah menyiapkan 2 ekor sapi. 1 sapi akan disembelih depan hutan sana untuk dibagikan kepada warga Lemah Nendet. Lemah Nendet, beberapa RT di situ akan kita bagikan. Di situ ada Habib Hasan dan kawan-kawan, ada Ustadz Misbah, Ustadz Heri dan lain sebagainya. Dan yang 1 sapi lagi di Babakan Pekancilan, yaitu di tempat Habib Lutfi dan kawan-kawan. Insya Allah besok pagi ada penyembelihan hewan di situ dan sekaligus juga ada pembagian beras. Nah, ada pembagian beras karena ada dermawan kita yang nyumbang 5 ton buat masyarakat.
Nah, jadi 5 ton ini nanti kita bagi 2. Separuh buat lemah nendet, separuh buat babakan pekancilan. Biasanya kan masyarakat kan lebih enak dengar suara beras daripada suara peluru. Iya, lebih enak dengar suara sapi disembelih daripada dengar suara peluru. Betul? Nah, jadi nanti masyarakat lupa sama suara peluru. Insya Allah. Nah, itu untuk kegiatan besok. Di samping juga ada pembagian perlengkapan alat sholat. Karena itu saya minta kepada Habib Hasan, kepada Habib Lutfi, tolong dari malam ini didata. Ya, jangan sampai nanti ada orang dari mana? Dari luar yang bukan warga Lemah Nendet, yang bukan warga Babakan Pekancilan, berebut minta ini, minta itu, akhirnya warganya nggak kebagian. Nah, karena ini terbatas. Nanti saya minta bantuan kepada para ustadz yang ada di sekitar. Nah, untuk mendata biar tertib. Bagaimana caranya? Diaturlah. Apa pakai kupon atau bagaimana. Mereka ngambil. Yang penting tertib. Nah, ini kita. Kalau yang luar mau datang, mau lihat, mau meramaikan, boleh aja. Nah, tapi ini kita peruntukkan bagi masyarakat Lemah Nendet dan Babakan Pekancilan. Itu untuk kegiatan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ada pembagian beras, pembagian daging, dan perlengkapan alat sholat. Nah, untuk hari Ahad ada lagi. Loh, kok hari Ahad ada lagi? Kan latihan perangnya belum selesai. Iya. Jadi kita juga bagi-bagi kebaikannya jangan berhenti. Nah, jadi insya Allah hari Ahadnya di depan pintu gerbang hutan di lapangan itu kita sudah pasang tenda dari semalam. Itu akan ada pengobatan gratis. Jadi insya Allah ada 20 dokter lebih akan datang dengan perawat, dengan segala macam obat-obatan, ambulan dan lain sebagainya. Dari tim medis GNPF MUI Pusat, kemudian dari tim Mercy yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina, kemudian dari rumah sakit Umi, Empang Bogor, nah kemudian dari rumah sakit Budi Kemuliaan, Jakarta. Nah, ini mereka bergabung, 4 elemen ini. Besok akan hadir insya Allah hari Ahad. Insya Allah mereka semua akan datang dan akan kita periksa warga yang ada. Artinya yang sakit kita berikan obat, yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Kalau memang nanti begitu diperiksa, ternyata ada yang sakitnya cukup parah. Ini harus dirawat di rumah sakit. Kita akan rujuk ke rumah sakit. Nah, cuman di sini kita ingin bantu masyarakat. Kalau memang ada yang berpenyakit parah perlu rujukan ke rumah sakit, nanti daftarkan namanya ke pesantren. Nanti kita urus dulu BPJS-nya di kelurahan. Nanti dibantu pesantren yang urus itu semua. Nanti kita rujuk ke rumah sakit sehingga mereka bisa mendapatkan pengobatan sekalipun dioperasi bisa gratis. Nah, jadi kalau ada kekurangannya nanti pesantren dan tim medis yang tadi saya sebutkan dari GNPF MUI itu yang akan membantu masyarakat. Jadi sekali lagi tolong masyarakatnya nanti dari Lemah Nendet dan Babakan Pekancilan yang memang perlu pemeriksaan teliti aja. Jadi dari mulai yang pesakit ringan maupun penyakit berat. Ini akan kita lakukan hari Ahad. Nah, kemudian kita juga mengumumkan untuk masyarakat sekitar Megamendung ini, kalau ini boleh, walaupun bukan dari Lemah Nendet ataupun bukan dari Babakan Pekancilan, asal dari sekitar Megamendung, kalau ada yang perlu kena penyakit katarak mata. Nah, ini katarak ini ada orang 10 tahun nggak bisa lihat, 15 tahun udah remeng-remeng penglihatannya. Itu kita bisa upayakan untuk operasi katarak gratis. Nah, jadi kalau diurus sendiri bisa belasan juta, bisa puluhan juta. Nah, tapi ada prosedur. Nah, prosedurnya apa? Daftarkan di pesantren, namanya pakai KTP, kita urus BPJS-nya dulu, karena itu hak dia terhadap negara. Nah, setelah itu baru kita komunikasikan dengan rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, ada dokter-dokter spesialis matanya yang akan mengurus. Nah, itu semua biayanya gratis. Nah, jadi sekali lagi, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tinggal didaftarkan. Nah, itu bukan besok. Kalau katarak yang berikutnya. Nah, besok minimal pemeriksaan umum dulu lah. Nah, tapi nanti kita umumkan ke masyarakat yang punya katarak, penyakit ini, itu. Nah, termasuk
yang punya apa namanya harus cuci darah, yang gagal ginjal. Ini gagal ginjal kalau cuci darah seminggu mesti 3 kali cuci, sekali cuci darah bisa 2 juta, berapa duit dia mesti bayar. Nah, tapi daftarkan. Kalau ada yang begitu daftarkan ke pesantren, kita tulis namanya, nanti kita hubungi rumah sakitnya supaya dia bisa gratis untuk cuci darahnya. Nah, jadi tolong sekali lagi ini para ustadz, para habib, para tokoh tolong diperhatikan. Sebab kalau ustadz-ustadznya nggak nyatet, nggak mendata, kita kan nggak tahu dia punya penyakit. Kita nggak tahu warga yang sakit. Bagaimana kita mau bantu? Kalau warga yang sakitnya cuma diam aja, saudara. Nah, karena itu, warga yang punya penyakit semacam itu, daftar ke pesantren, nanti kita bantu. Kita bantu BPJS-nya, kita bantu apa namanya ke rumah sakitnya, kita bantu cari tim dokter yang berpengalaman. Dan mudah-mudahan kegiatan pengobatan gratis ini bukan hanya kali ini, tapi bisa sebulan sekali di lapangan itu. Nah, sebulan sekali kita pengen ada pengobatan gratis. Kenapa sebulan sekali? Karena memang rencananya itu buat rumah sehat. Nah, sebagaimana kita pernah umumkan, ke depannya buat rumah sakit gratis buat warga. Nah, kita punya rencana mau bangun rumah sakit, cuman kita kasih nama rumah sehat. Sebab kalau rumah sakit keluar sakit lagi, sakit lagi. Nah, kita bikinlah rumah sehat. Nah, biar kalau keluar jadi sehat. Begitu. Ditamain rumah sakit jadi sakit melulu kita. Nah, insya Allah nanti kita kasih nama rumah sehat. Nah, mudah-mudahan ini semua dimudahkan oleh Allah. Tolong didoakan cepat atau lambat. Insya Allah rumah sehat itu akan berdiri. Nah, sementara rumah sehatnya belum berdiri, kita bikin kegiatan pengobatan gratis bulanan dulu. Nah, para dokternya udah siap. Ini dokter yang kita undang dokter ahli semua. Dokter spesialis. Ini dokter-dokter kawakan. Bukan lagi dokter nasional, tapi dokter-dokter internasional yang sering tugas yaitu di luar negeri. Nah, jadi besok insya Allah hari Ahad, jangan lupa kita adakan pengobatan. Cuman saya minta kepada masyarakat, khususnya para ustadz, saudara-saudara kita kepolisian yang sedang latihan ini, jangan diganggu. Nah, jangan nanti ada masyarakat yang terprovokasi, jangan. Biar aja mereka latihan, kita ngobatin. Jadi masing-masing, nah, tidak saling mengganggu. Jangan mereka mengganggu masyarakat jangan ganggu mereka. Walaupun masyarakat sudah protes, ya pantas protes. Karena seumur-umur di sini nggak ada latihan perang. Karena ini bukan latihan perang, ini wilayah penduduk. Nah kan aneh bin ajaib, tiba-tiba ada latihan perang. Nah, udah gitu judul latihan perangnya melawan kelompok radikal dan anti Pancasila. Saya mau tanya, memang di Megamendung ada anti Pancasila? Atau di Lemanendet ada anti Pancasila? Di Babakan Pekancilan ada anti Pancasila? Enggak ada. Di sini benderanya masih merah putih semua. Nah, kadang-kadang beri judulnya tuh kurang bagus. Orang judulnya yang bagus. Mau ngapain? Mau latihan panjat gunung sambil nanam pohon. Nah, kalau judulnya begitu kan kita bantuin nanam pohon, betul? Nah, jadi kasih judul yang sedap-sedap, yang enak-enak, saudara. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah ganggu mereka. Yang penting masyarakat tetap kompak. Nah, nanti kalau ada keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu, tanda tangani aja surat protesnya. Nanti surat itu kita kirim ke gubernur, kita kirim kepada pihak-pihak yang terkait, supaya jangan melulu masyarakat yang disalahin. Nah, sementara kalau aparat yang salah dilindungi. Nah, mudah-mudahan masyarakat Lemanendet, begitu juga masyarakat daripada Babakan Pekancilan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Nah, mudah-mudahan di sini dijadikan oleh Allah qaryatan thayyibah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin.